Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberitahukan sekedarnya saja, yaitu tata cara membersihkan kotoran di tengah rumah. Biasanya kita kalau punya anak kecil, itu anak saya, ya kalau lagi nggak pakai pampers kan suka pipis sembarangan di mana aja. Terus buang air besar juga di mana aja. Nah, seperti kemarin kejadian lagi buka puasa bersama, dianya nggak pakai pampers, cemplung aja pas di dekat nasi. Mantap, bubar semuanya deh. Nah, di situ saya akan menjelaskan tata cara membersihkan atau toharoh minan najasah dari anak kecil yang buang air kecil atau buang air besar di tengah rumah. Jadi caranya yang pertama adalah kotoran itu kita bisa dengan tisu. Ya, kita lihat kotorannya sebesar misalkan ini dia buang air besar, misalkan ini contoh buang air besar. Ini enggak asli ya. Kalau asli mungkin saya juga enak. Jadi ini contoh aja. Jadi kita lihat besar kecilnya kotoran itu, apakah besar atau kecil. Jadi nanti kita bisa sesuaikan dengan lap yang kita akan pakai gitu. Di sini saya biasanya pakai tisu. Ini saya biasa pakai tisu seperti ini. Tutupin satu, ya kemudian saya bersihkan, tapi bersihkan dengan tangan kiri ya. Tangan kanannya buat ini ya. Bersihkan dengan tangan kiri, kemudian ini kan jangan jijik ya. Seperti ini. Nah, di sini kan masih ada sedikit tuh, kita lap lagi. Nah, di sini lap sampai bersih, sampai kering ya, sampai kering. Kemudian ini selesai, kita ambil lagi, ini simpan di atasnya biar bawahnya tuh gak kena najis. Kemudian kita lap lagi biar kering banget. Nah, seperti ini. Dan setelah kering, nah ini kita buang dulu ya, kita tutup. Dan setelah kering di sini, kita ambil alat pel atau lap kecil ya, lap kecil aja, nggak usah gede-gede. Jadi itu kasih air aja. Contohnya ya, contohnya ini lap yang udah saya kasih air ya. Kemudian tempat yang tadi kita udah bersihkan, kita lap aja seperti ini tuh. Dah, jadi yang kena aja, nggak usah semuanya. Nah, setelah tapi sebelum dilap seperti ini, pastikan itu yang kena najis tadi itu udah kering bener ya, sudah bener-bener kering ya. Ini kita lap pakai ini saja. Jadi nggak usah disembor pakai air seember, nggak usah, cukup dilap saja. Nah, itu cara membersihkan najis di tengah rumah ya. Kadang atau najis yang biasa di sekolah. Kadang kalau ada sekolah SD IT atau SMP IT atau TK IT, TK atau TK negeri, TK swasta atau lainnya, itu biasanya banyak anak-anak yang muntah sembarangan, kadang atau misalnya BAB sembarangan. Ya, itu cara membersihkannya sama seperti itu. Jadi dilap dulu bekasnya itu sampai kering. Setelah dipastikan kering, kemudian dipel saja. Kalau misalkan di sini masih ada bau, kita bisa semprotkan minyak wangi atau kasih minyak wangi. Di sini tadi sudah dipakai minyak wangi, jadi baunya sudah hilang di sini. Kebetulan yang tadi saya pakai itu adalah ikan yang sudah 2 hari nggak dimakan ya, maksudnya ikan sarden yang udah 2 hari ya. Jadi itu contohnya ya, yaitu tata cara membersihkan najis di tengah rumah atau di sekolah ya, ketika anak-anak itu buang air besar atau muntah
Tuh. Jadi untuk membersihkannya seperti itu. Ya. Dan perlu diingat, cara membersihkannya itu tidak boleh langsung disiram dengan air seember. Jadi harus dibersihkan dulu. Tidak boleh tidak dibersihkan. Kenapa? Karena kalau tidak dibersihkan dulu langsung disembor dengan air, maka tempat itu najis semua gitu. Seperti itu ya. Atau contoh lain, ada kucing masuk ke dalam rumah, kemudian ya ada tempat kotor, dia berak di situ. Akhirnya ya mau nggak mau dibersihkan. Ya bersihkannya nanti diambil aja tuh kotoran kucingnya, kemudian dilap dilap lagi dengan lap kering biar bersih, kemudian dipel biar wangi ya pakai pewangi itu, seperti itu. Atau biasanya kucing yang sering pipis tuh di mana aja tuh, kadang di tempat saya juga suka ada pipis kucing ya. Jadi cara membersihkan seperti itu, dilap aja dengan air dengan yang kering, kemudian jadi suci kembali dengan kemudian disucikan kembali dengan air dengan lap yang basah. Jadi siapkan lap kering kemudian lap basah, itu aja. Terima kasih.